Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang delik aduan. Sebelum saya jelaskan tentang delik aduan, perlu saudara ketahui bahwa delik aduan itu lawannya dari delik biasa. Saya mengingatkan kembali bahwa di dalam materi yang sebelumnya, penggolongan delik atau klasifikasi delik itu bermacam-macam. Ada pembagian atau klasifikasi delik yang dibagi antara delik kejahatan atau reh delik dengan delik pelanggaran atau wet delik. Ya. Buku 2 KUHP kita itu bertitel kejahatan, sedangkan buku 3 KUHP kita pelanggaran. Dikatakan reh delik karena kebanyakan tindak pidana ini merupakan kejahatan secara hukum, ya. Jadi luas. Biasanya tindak pidana yang masuk dalam kejahatan memang dianggap suatu perbuatan yang jahat, suatu perbuatan yang tercela, sehingga di mana-mana, tidak saja di Indonesia, perbuatan ini dianggap sebagai suatu kejahatan. Contohnya mencuri, membunuh, menipu, itu di mana-mana itu merupakan kejahatan. Nah, ini biasanya pada kategori reh delik. Tetapi untuk pelanggaran ini biasanya berbeda-beda, kecuali memang biasanya merupakan pelanggaran hukum yang dianggap ringan, tetapi pelanggaran itu biasanya tidak dianggap pelanggaran di daerah-daerah yang berbeda. Jadi tidak selalu begitu maksudnya, ya. Jadi ini tergantung kepada pembuat undang-undang, apakah sesuatu perbuatan itu akan dilarang atau tidak. Karena perbuatan ini seringkali tidak didasarkan pada sifat tercelanya perbuatan atau sifat jahatnya perbuatan, tetapi semata-mata apakah perbuatan itu akan dilarang oleh undang-undang atau tidak. Oleh karena itu pelanggaran sering disebut sebagai wet delik, jadi delik undang-undang. Jadi misalnya saja orang naik motor tidak membawa SIM atau helm, itu kan sebenarnya biasa saja, ya. Dulu ketika belum ada undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, orang naik motor tidak menggunakan SIM, tidak membawa SIM dan helm, ya biasa, tidak membawa STNK, ya biasa-biasa saja. Tetapi ketika sudah ada undang-undang itu, maka kemudian orang yang mengendarai kendaraan bermotor tidak membawa SIM, STNK dianggap sebuah pelanggaran. Nah, ini contoh delik. Kemudian yang kedua, delik itu dibedakan antara delik biasa atau non-aduan dan delik aduan. Delik biasa atau non-aduan itu merupakan suatu delik yang pelakunya bisa dituntut tidak mensyaratkan adanya pengaduan dari korban atau orang-orang tertentu, ya. Dan ini mayoritas delik itu delik biasa. Kewenangan melakukan penuntutan itu ada pada negara yang diwakili oleh jaksa penuntut umum. Jadi mau dituntut atau tidak, lebih tepatnya itu tergantung kepada bagaimana aparat penegak hukum akan menuntut atau tidak. Ya. 95% lebih delik yang ada di dalam KUHP maupun di luar KUHP ini termasuk delik biasa. Jadi walaupun korbannya tidak membuat pengaduan ke polisi, tetapi kalau polisi mengetahui telah terjadi delik, polisi bisa melakukan penyidikan, selanjutnya jaksa melakukan penuntutan ke pengadilan. Lawan dari delik biasa itu delik aduan, ya. Kelah delik. Delik ini hanya bisa dilakukan penuntutan apabila korban atau orang-orang tertentu yang diberi wewenang mengadu oleh undang-undang mengadukan perbuatan pelaku ke aparat penegak hukum, dalam hal ini kepada penyidik, ya. Nanti baru penyidik akan melakukan penyidikan, ditindaklanjuti penuntutan oleh jaksa penuntut umum ke pengadilan. Jadi walaupun pelaku tindak pidana delik aduan ini sudah melakukan tindak pidana, bahkan mungkin di situ ada jaksa, ada polisi, ada hakim, sepanjang korbannya tidak membuat pengaduan ke polisi, maka pelaku tidak bisa dituntut. Itulah delik aduan. Pembagian delik yang lain sudah pernah saya jelaskan di bab-bab awal, gitu ya. Kita membahas tentang hukum pidana pemidanaan, misalnya delik dibedakan antara delik material, delik yang unsurnya menitik beratkan pada akibat, dan delik formil,
delik yang rumusan deliknya, unsur-unsurnya menitik beratkan pada perbuatan-perbuatan atau keadaan tertentu. Kemudian delik yang berdiri sendiri dibedakan antara dengan delik yang dalam bentuk pokok, ada delik berkualifikasi. Delik dalam bentuk berdiri sendiri itu delik yang memang mandiri, satu delik saja, tidak terkait dengan delik lain. Delik dalam bentuk pokok itu delik yang sebenarnya ada delik berkualifikasinya, ya. Misalnya pencurian biasa itu termasuk delik dalam bentuk pokok 362, ya. Tetapi delik berkualifikasi itu delik yang memanfaatkan delik pokok dengan menambah unsur-unsur tertentu, kemudian ancaman pidananya mungkin ditambah, mungkin dikurang. Jadi misalnya tadi pasal 362 itu pasal pencurian merupakan delik pokok, maka kita mengenal pasal 363. Pencurian dengan pemberatan, 364 pencurian ringan, 365 pencurian dengan kekerasan. Jadi delik berkualifikasi itu 362, 363 misalnya saja, pencurian dengan pemberatan. Itu dikatakan berkualifikasi karena delik pasal 363 itu memanfaatkan delik pasal 362 nambah unsur, ya, nambah unsur yang dilakukan terhadap ternak, yang dilakukan dengan merusak, yang dilakukan 2 orang atau lebih, yang dilakukan dalam saat ada bencana, maka pencurian itu kemudian ancamannya menjadi 7 tahun, tidak 5 tahun. Nah, ini namanya delik berkualifikasi. Pencurian yang diatur dalam pasal 365, pencurian dengan kekerasan, itu juga delik berkualifikasi. Di pasal 365 mengatakan apabila pencurian itu didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, ancaman pidananya menjadi 9 tahun. Menyebabkan luka menjadi 12 tahun. Luka berat menjadi 12 tahun. Menyebabkan mati menjadi 15 tahun. Nah, ini namanya delik berkualifikasi. Jadi memanfaatkan delik pokok ditambah dengan unsur tertentu, ancamannya menjadi berbeda. Contoh yang lain misalnya pasal 338 itu pasal pembunuhan, barang siapa dengan sengaja, ya, karena perbuatannya menyebabkan matinya orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Tapi ada pasal 340, apabila pembunuhan itu dilakukan dengan rencana lebih dulu, maka diancam dengan pidana mati, seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Nah, maka 338 merupakan delik pokok, 340-nya merupakan delik berkualifikasi. Kemudian ada delik selesai seperti yang ada dalam KUHP, kemudian ada delik percobaan. Percobaan itu deliknya adalah dengan menambah pasal 53 KUHP tentang percobaan junto pasal delik itu. Karena ini adalah delik perbuatan. Perbedaan atau klasifikasi lain kita masih menemukan, misalnya ada delik komisionis, ada delik omisionis, ada delik yang sekali perbuatan, ada delik yang berlangsung terus-menerus, dan lain sebagainya. Silakan nanti saudara mempelajari tentang klasifikasi delik ini. Saya akan masuk ke delik aduan. Pengertian delik aduan tadi sudah saya jelaskan, yaitu suatu delik yang untuk dapat dilakukan penuntutan terhadap pelakunya mensyaratkan adanya pengaduan dari orang-orang tertentu yang diberi wewenang untuk mengadu oleh undang-undang, biasanya korban, ya, biasanya korban. Ini delik aduan. Apa filosofi dibuatnya delik aduan? Mengapa suatu delik ada yang dibuat delik biasa, kebanyakan delik biasa, tetapi ada 1-2 delik yang dibuat delik aduan? Bukankah kalau sebuah delik dinyatakan sebagai delik aduan, maka menjadi negara kehilangan wewenang menuntut atau jaksa kehilangan wewenang menuntut yang digantungkan kepada korban? Nah, filosofinya adalah bahwa suatu delik ini kan yang dirugikan itu kan ada yang lebih korbannya secara pribadi, ada yang korban tetapi plus masyarakat, tetangga, negara, ketertiban umum, gitu ya. Nah, menurut pembuat delik dalam hukum pidana, jika suatu perbuatan itu kerugiannya lebih bersifat individual, lebih bersifat pribadi, maka kemudian dijadikan delik aduan. Jadi kewenangan pelaku mau dituntut atau tidak diserahkan kepada korbannya.
Ya. Karena ini delik yang dianggap sangat individual. Sedangkan delik-delik yang kerugiannya tidak saja individu tetapi juga menimbulkan kerugian bagi masyarakat, bagi tetangga, bagi negara, bagi ketertiban umum, maka kemudian kewenangan menuntutnya itu diambil alih oleh negara yang diwakili oleh jaksa penuntut umum. Nah, ini filosofinya. Jadi mengapa suatu delik dibuat delik aduan? Karena dianggap bahwa kerugian akibat delik itu lebih bersifat personal, lebih bersifat individual, maka kewenangan menuntutnya diserahkan kepada individu korban itu. Nah, dalam hukum pidana kita ada dua macam delik aduan. Yang pertama delik aduan yang bersifat absolut atau absolut kelah delik, dan delik aduan yang bersifat relatif atau relatif kelah delik. Delik aduan yang bersifat absolut adalah suatu delik aduan yang memang absolut, tidak ada bentuk lainnya. Jadi absolut memerlukan pengaduan dari korban atau orang-orang tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadu. Tidak ada bentuk lainnya. Ya. Contoh dalam delik aduan absolut ini adalah penghinaan. Ya, yang diatur di dalam pasal 310, mulai pasal 310 sampai dengan pasal 321 KUHP. Nah, pasal 310, 311 dan seterusnya itu, bagaimana kita tahu bahwa pasal penghinaan itu termasuk delik aduan? Karena di pasal 319 itu ada ketentuan yang menyatakan kejahatan-kejahatan dalam bab ini ya hanya kecuali yang diatur di dalam pasal 316 hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dicemarkan. Jadi kalau ada satu pasal yang ada penjelasannya, biasanya di ayat lain atau di pasal lain dalam bab itu, dia mensyaratkan bahwa penuntutan untuk pasal itu hanya bisa dilakukan apabila ada pengaduan, berarti pasal itu, pasal delik itu berarti delik aduan. Contoh yang lain misalnya pasal perzinahan 284. Itu juga ada ketentuan bahwa pelaku tindak pidana ini hanya bisa dituntut apabila ada pengaduan dari suami atau istri yang berzina. Kemudian ada beberapa tindak pidana khususnya di bidang kesusilaan yang lain yang memang merupakan delik aduan. Artinya delik itu dibuat ya sebagai delik aduan saja, ya, tidak ada bentuk lainnya. Kemudian yang kedua delik aduan relatif. Delik aduan relatif itu sebenarnya apabila delik itu dilakukan oleh orang lain, ya tidak ada hubungan keluarga, ini merupakan delik biasa. Tetapi apabila pelaku delik ini adalah anggota keluarga, maka delik ini berubah menjadi delik aduan. Ya. Contoh misalnya, setahu saya ini di dalam KUHP hanya 4 tindak pidana, yaitu pencurian, kemudian penggelapan, penipuan, pemerasan. 4 tindak pidana. Jadi kalau pencurian, penggelapan, pemerasan, penipuan dilakukan oleh orang lain yang bukan anggota keluarga, ini merupakan delik biasa. Jadi yang lapor bisa siapa saja, ya. Bahkan tidak ada yang lapor pun kalau aparat penegak hukum mengetahui tentang tindak pidana 4 tadi, maka aparat penegak hukum bisa melakukan penyidikan, selanjutnya melakukan penuntutan. Tapi apabila 4 tindak pidana tadi dilakukan oleh anggota keluarga, garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping sampai derajat kedua, ya, maka berubah menjadi delik aduan. Jadi delik biasa tapi kemudian berubah menjadi delik aduan. Itu yang dikatakan kemudian delik aduan relatif. Jadi mencuri misalnya, mencuri itu delik biasa, tetapi kalau yang mencuri itu anak mencuri punya orang tuanya, ya cucu mencuri punya kakeknya, kemudian mencuri punya ponakannya, ponakan mencuri harta omnya, ini berubah menjadi delik aduan. Jadi hanya bisa dituntut kalau
pelaku, kalau korbannya mengadukan pelaku yang notabene anggota keluarga. Baru kemudian pelaku pencurian, penggelapan, pemerasan ini bisa dilakukan penuntutan. Ini namanya delik aduan relatif. Jadi tidak banyak jumlahnya. Tapi mahasiswa itu seringkali ketika saya membuat soal tentang ini salah memahami. Jadi karena dia tidak mencermati bahwa hanya 4 tindak pidana ini, maka ada yang menjawab bahwa misalnya ada orang yang menyuruh orang lain gitu ya, membunuh orang lain, kalau tidak diadukan oleh korbannya, kemudian ini tidak bisa dituntut. Itu tidak bisa gitu ya. Jadi untuk delik aduan relatif itu delik-delik tindak pidana biasa, tetapi ada klausul khusus bahwa apabila yang melakukan pelaku tindak pidana ini adalah hubungan keluarga gitu, dan lain sebagainya gitu ya, sampai di mana gitu, ini tergantung undang-undang yang ngatur, ini harus dituntut, harus bisa dituntut apabila ada pengaduan. Itu berarti delik aduan relatif. Oke, berikutnya adalah tentang konsekuensi hukum delik aduan. Konsekuensi hukum delik aduan itu adalah bahwa suatu delik kalau oleh pembuat undang-undang sudah dinyatakan sebagai delik aduan, salah satu caranya itu dengan mencantumkan pasal atau ayat yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana dalam pasal ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan. Maka walaupun suatu perbuatan dianggap sangat jahat, sangat merugikan, sepanjang korban atau orang-orang yang oleh undang-undang diberi kewenangan mengadu tidak membuat pengaduan, maka pelakunya tidak bisa dituntut. Ya, tidak bisa dituntut. Ini konsekuensi suatu delik menjadi delik aduan. Oleh karena itu Profesor Sudarto, ya, Pegawan Hukum Pidana Indonesia mengatakan, jangan gegabah menjadikan suatu delik sebagai delik aduan. Jangan terlalu mudah membuat suatu delik menjadi delik aduan. Merubah jadi delik biasa menjadi delik aduan. Karena kalau suatu delik dijadikan delik aduan berarti menyerahkan kewenangan menuntut, ya mau dituntut atau tidak kepada korban atau orang tertentu yang diberi kewenangan untuk mengadu. Jaksa penuntut umum hanya bisa menuntut jika korban menghendaki, sekalipun negara atau JPU sebenarnya memandang perlu untuk dilakukan penuntutan. Ini pesannya. Jadi jangan pembuat undang-undang khususnya DPR ini dengan mudahnya membuat suatu klausul ketentuan bahwa pelaku tindak pidana dalam pasal ini hanya bisa dituntut apabila ada pengaduan korban. Itu artinya negara atau jaksa itu dibatasi wewenangnya untuk menuntut dan digantungkan kepada kehendak korban. Ini bagian pertama, mudah-mudahan bisa menambah wawasan. Nanti barangkali di bagian berikutnya akan saya jelaskan kembali.